Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena anugerahnya, kita diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Mari kita awali dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan kepada Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Engkau Raja yang berkuasa, dan biarlah segala yang bernafas memuliakan nama-Mu. Besar Kau Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan karuniakan bagi kami, sehingga kami masih bisa ada hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mohon ya Bapa, berikanlah kami pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami adalah manusia berdosa, manusia yang tidak taat, manusia pemberontak, manusia yang najis, manusia yang tidak mengikuti kehendak-Mu. Tahu yang benar, namun tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan tulus jujur di hadapan Tuhan, mengakui akan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya di hadapan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih. Kami percaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong kami. Olehnya itu ya Bapa, kami meminta kepadamu, kiranya Engkau menguduskan setiap kami anak-anak-Mu yang memohon belas kasihan-Mu pada pagi hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Dosa kejahatan yang kami buat dengan sejuta cara. Tetapi kami percaya hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing. Kami bisa saja menipu semua orang, membohongi semua orang. Tetapi kami tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Hadir, Engkau Maha Kuasa. Oleh itu kami serahkan seluruh pergumulan kami ke hadapan hadirat Tuhan. Dan kami percaya semua yang telah kami lakukan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhanlah yang akan sanggup dan mampu untuk menyucikan urusan kami. Karena kami percaya Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan setiap dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Datang kepadanya dengan ucapan syukur. Datang kepadanya dengan puji-pujian. Karena Dia Raja, Dia Tuhan perkasa. Dia
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 132 ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah, ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Mari kita bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan, bejanamu. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 24 sampai dengan 27. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henokh, Metusalah, Lamekh, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Arphaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah. Abram, itulah Abraham. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berkata-kata kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas semuanya ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita saat ini akan merenungkan bagian firman Tuhan yang mana ini adalah sebuah silsilah. Di sini silsilahnya adalah yang tadi sudah dibacakan oleh petugas. Saya akan bacakan sekali lagi. Di sini ayat 1 sampai 4 yaitu Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henokh, Metusalah, Lamekh, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, bedanya dengan ayat 5 sampai ayat 7 itu apa? Coba kita akan membacanya. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesech, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Nah, bedanya seperti ini. Kita akan melihat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dulu. Yaitu Yafet. Yafet punya anak. Anaknya itu Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesech, dan Tiras. Jadi anak dari Yafet itu adalah, ini ada cabang ya. Cabangnya itu anaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi si Yafet punya 7 anak. Yaitu Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesech, dan Tiras. Ya, anak 7. Lalu dari antara anak yang 7 anak ini, siapa yang memiliki hak kesulungan? Nah, dari 7 anak ini yang memiliki hak kesulungan itu adalah Gomer. Maka ayat 6 dari Gomer ini ya, Gomer lalu memiliki anak 1, 2, dan 3. Ya, jadi si Gomer punya 3 anak, yaitu Askenas, Difat, dan Togarma. Dari antara anak-anak Yafet yang sebelumnya, itu juga dari 7 anak itu si Yawan itu juga diturunkan. Ada sekitar 1, 2, 3, dan 4. 4 gitu ya. Mengapa dia dari antara 7 anak Yafet, yaitu Gomer, Magog, dan seterusnya, yang Gomer itu memang nanti mendapatkan hak kesulungan. Tapi dari antara anak yang lain nggak ada itu cabangnya. Hanya Yawan. Karena Yawan ini punya kekhususan, kekasan. Dia akan melahirkan
anak-anak dari keturunan Eropa, yaitu Yawan itu Yunani ya sebenarnya ya, yaitu Elisa, Tarsis, orang Kitim, orang Rodanim, dan itu terus menerus. Nah, tapi sudah sampai di situ diteruskan. Nah, itu tipe dari ayat 5 sampai 7. Yang mana sama seperti ayat 8 sampai ayat 16, yaitu Ham punya beberapa anak, 4 anak, yaitu Kus, Misraim, Put, sama Kanaan. Dari antara 4 anak ini, Kus yang menjadi yang mendapatkan hak kesulungan. Nah, Kus kemudian disebutkan nama anak-anaknya, yaitu Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteha. Lalu Raema menjadi anak sulung. Mengapa kok enggak Seba, melainkan Raema? Karena pastilah Seba, Hawila, Sabta itu melanggar hak kesulungan. Itu taubannya seperti Esau dan Yakub. Esau melanggar hak kesulungan. Dia meremehkan hak kesulungan, maka hak kesulungan masuk kepada Yakub, gitu ya, kepada Yakub, diberikan kepada Yakub. Nah, itu seperti itu. Raema kemudian diteruskan lagi. Nah, dari antara Kus ini, anak Kus nanti ada memperanakan Nimrod. Mengapa kok Nimrod ini disebutkan? Nah, karena ada kekhususan memangan, kekhususannya dalam hal ini yang jelek gitu ya. Yang jelek itu juga diberikan untuk awas-awas. 17 sampai 23 juga demikian. Nah, ini adalah tipe silsilah, jenisnya adalah jenis pohon silsilah. Yaitu satu, dia punya cabang banyak. Nah, salah satu cabang ini disebutkan cabangnya juga banyak, dan seterusnya nanti. Itu tipe silsilah pohon silsilah. Tapi beda dengan ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4 itu tipenya adalah linear. Dalam hal ini begini. Adam punya anak. Anaknya adalah pertama itu Kain dan Habel. Sayang sekali Habel dibunuh, yang baik ya, dibunuh oleh Kain. Nah, Kain itu sebenarnya memiliki hak kesulungan dari Adam. Tetapi karena dia melanggar hak kesulungan dengan membunuh adiknya Habel, maka dia tidak mendapatkan hak kesulungan itu. Melainkan kemudian di kitab Kejadian itu ada, yaitu lahirlah Set sebagai pengganti Habel. Nah itu ya, jadi Set kemudian mendapatkan hak kesulungan itu. Enggak disebutkan nama anak-anak dari Adam, melainkan hanya Set saja. Lalu anak-anak Set itu juga banyak sebenarnya. Tetapi yang disebutkan di situ hanya Enos. Anak Enos juga banyak. Yang disebutkan di situ hanya Kenan. Kemudian Mahalaleel, anak dari Kenan ya. Yared, Henoh, Metusalah, Lameh. Lalu Nuh. Dan kemudian Nuh itu punya 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, dalam hal ini yang ditekankan di situ hanya anak-anak sulung saja, dan itu dalam bentuk linear. Ayat yang ke-24 sampai ayat 27 itu juga demikian, yaitu Sam, Arpaksad, Selah,
Eber, Peleh, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram. Itulah Abraham. Nah sekarang mengapa kok silsilah linear ini, garis lurus ini, itu dipisahkan dengan silsilah pohon dari ayat 5 sampai ayat yang ke-23. Dalam hal ini sebenarnya penulis ingin supaya pembaca tahu bahwa yang penting di dalam kehidupan ini bagaimana sikap kita di dalam mengikut Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan, apakah kita melanggarnya atau kita tetap setia di dalam menjaga firman Tuhan. Kalau kita melanggarnya, cepat-cepat bertobat. Jangan sampai ketika kita melanggar, terpuruk, dan terpuruk semakin terpuruk di dalam dosa. Ketika kita terpuruk dan semakin terpuruk tidak pernah bertobat, maka kejadiannya sama seperti Kain yang tidak mendapatkan hak kesulungan itu. Sedangkan Set adalah orang yang menjaga firman Tuhan. Itu berujung kepada, kalau ayat 1 sampai 4, berujung kepada silsilah Nuh. Nuh adalah orang yang setia menjaga firman-Nya. Sehingga Nuh itu dipilih untuk menjaga warisan iman. Ya. Berkat apa yang dapat kita peroleh? Yaitu yang pertama adalah biarlah kita tetap menjaga warisan iman. Orang-orang yang ditulis di sini, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, dan seterusnya, itu tidak pernah orang yang sempurna, tidak. Pastilah mereka juga hidup di dalam dosa. Tetapi yang penting di sini adalah menjaga warisan iman. Daud yang mazmurnya itu begitu banyak, yang dapat kita jumpai di kitab Mazmur banyak sekali. Dia juga tidak imun dari dosa. Dia juga pernah jatuh di dalam dosa. Dan dosanya ini sangat berat. Karena dengan keji, suami dari Batsyeba itu dibunuhnya. Tapi dibunuh, enggak langsung membunuh gitu. Tapi pembunuhannya begitu keji. Dijebak. Ditelikung dari belakang. Dosanya begitu mengerikan. Kalau kita baca di kitab suci tentang Daud. Tetapi dia bertobat. Artinya adalah dia tetap menjaga warisan iman di dalam hidupnya. Dia diwarisi iman oleh bapaknya. Dia juga ingin mewariskan iman kepada anaknya. Dalam hal ini Salomo. Dia menjaga warisan iman itu. Sehingga namanya dipilih. Di dalam silsilah kehidupan. Di dalam kitab suci. Nuh adalah orang yang menjaga warisan iman itu. Orang-orang lain waktu itu di seluruh dunia tidak mau menjaga warisan iman.
sehingga mereka dibinasakan. Tetapi dalam krisis kehidupan itu, Nuh menjaga warisan iman. Sehingga dia mewarisi warisan iman itu. Dan dia adalah satu-satunya orang atau kepala keluarga yang diselamatkan pada zaman air bah. Mengapa kok Sem, Ham, dan Yafet diselamatkan juga? Karena mereka dan juga istrinya, istri-istri dari anak-anaknya juga itu diselamatkan. Karena apa? Karena iman dari Nuh. Tapi setelah air bah ini bagaimana? Ya terus ini ayat 5 itu dan seterusnya nanti menggambarkan bahwa mereka juga akan ya ada orang-orang yang mewarisi iman, ada yang tidak juga. Termasuk Ham tidak mewarisi, tidak menjaga warisan iman itu. Sehingga dia berbuat dosa di dalam kehidupannya. Jadi berkat yang pertama adalah kita punya warisan iman di dalam hati kita. Cuman bagaimana kita menjaganya. Lalu yang kedua, dalam bacaan ini adalah kita terfokus kepada nama Abram. Dari antara 3 anak Nuh yang dipilih adalah Sem. Kemudian dari anak-anak Sem yang banyak yang dilihatkan di ayat 17 sampai 23 yang mewarisi adalah Arpaksyad. Padahal sebenarnya Arpaksyad itu adalah anak ketiga. Mengapa yang terjadi dengan Elam dan Asyur? Nggak tahu kita. Tapi mereka tidak dipilih karena yang pasti ada dosa yang terpuruk sekali yang telah dilakukan oleh 2 anak pertama dari Sem, Elam dan Asyur. Makanya hak kesulungan ada pada Arpaksyad karena dia menjaga warisan iman itu. Lalu Sela, Eber, Pelek, Rehu, Serug, Nahor, Terah, dan kemudian Abram. Dan itulah yang namanya Abraham. Titik sentralnya ada di Abram di situ. Abram adalah bapa orang beriman. Dalam kehidupannya, kehidupan Abram itu penuh dengan situasi-situasi yang menurut ukuran orang pada masa itu tidak enak. Dia disuruh oleh Tuhan untuk meninggalkan kemapanan hidup di Babilonia, di Ur Kasdim. Dalam kemapanan hidup itu, dalam kelimpahan di Ur Kasdim, Tuhan berkata kepada dia, kamu harus meninggalkan. Tapi yang dilakukan oleh Abram, dia tidak mempertahankan kemapanan hidup itu, melainkan dia menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia pergi meninggalkan. Terus dalam kehidupannya sampai dia sedikit berbohong gitu ya. Mengapa sedikit berbohong? Ya sebenarnya tidak berbohong. Si Sarah itu memang saudaranya gitu ya. Mau ada raja yang menginginkan Sarah menjadi permaisurinya gitu. Nah, dia bisa dikatakan ya berbohong juga. Ini juga istrinya, tapi terus itu siapa? Saudaraku. Ya memang benar saudaranya juga gitu. Tapi ya antara berbohong dan tidak berbohong itu tipis dalam Abraham saat itu, dalam kehidupan Abraham saat itu. Tapi terus Tuhan mengingatkan dia, nggak boleh begitu. Tuhan mengingatkan juga rajanya,
Terus rajanya berkata, kamu berbohong ya Abram, itu istrimu itu. Dah, pergi gitu ya. Dia tidak mau menjadikan Sarah sebagai istri atau permaisuri dari raja itu. Ya. Meskipun jatuh bangun dalam kehidupan yang tidak menentu, padahal dulu mapan tapi sekarang tidak menentu malahan. Tetapi justru disitulah warisan iman itu dipertahankan. Sehingga Abram adalah orang yang dikatakan sebagai bapa orang beriman. Jadi berkat yang kedua adalah kita harus memiliki ketetapan iman. Selain yang pertama, memegang teguh dan memelihara warisan iman itu. Yang kedua adalah kita harus memiliki ketetapan iman. Iman yang tetap. Iman yang senantiasa dipegang. Seperti halnya Daud tadi. Saya sebutkan Daud. Mengapa? Karena Daud, meskipun dia juga bisa jatuh bangun, tetapi dia tidak sampai terpuruk di dalam dosa. Dia bertobat. Dan jatuh bangun itu juga dialami oleh Abram. Meskipun kita manusia bisa jatuh bangun itu. Tapi yang pasti kita punya ketetapan iman. Iman itu harus tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki berkat yang kedua dari pembacaan firman pada hari ini, kita akan kuat di dalam menghadapi situasi pandemi ini. Mengapa? Tanpa iman kita nggak kuat. Tanpa iman kita bisa menuduh-nuduh Tuhan. Tanpa iman ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami penyakit yang berat itu, seperti halnya Ayub, diizinkan oleh Tuhan untuk terjangkit wabah lepra pada saat itu. Patut diingat ya, wabah lepra itu pada masa itu sampai abad Masehi, itu kan abad-abad sebelum Masehi. Ini abad-abad setelah Masehi pun wabah lepra itu belum ada vaksinnya. Atau mungkin saat ini pun nggak ada vaksinnya, tetapi pengobatan sudah semakin canggih gitu ya, sehingga lepra itu sudah nggak menjadi momok. Sampai-sampai di Indonesia pun ada rumah sakit lepra gitu ya, hospital lepra itu di pulau mana itu yang dijadikan untuk yang COVID itu ya, untuk yang di karantina itu. Di pulau mana itu lupa saya. Di waktu COVID awal itu. Ayub mengalami itu. Tapi Ayub seperti Abram. Punya ketetapan iman. Itu yang kita butuhkan. Dengan ketetapan iman itu seperti halnya Nuh. Dengan ketetapan iman itu, maka kita akan dapat keluar dari krisis ini. Di dalam krisis kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan. Untuk menutup khotbah saya pada hari ini, saya akan bercerita tentang Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang psikolog yang sangat terkenal. Logoterapi itu menjadi sebuah terapi psikologi yang dipatenkan, yang sangat memberkati orang-orang di dunia ini. Tapi terapi ini itu disusun oleh dia, ditemukan oleh dia dalam kehidupannya sendiri. Yaitu ketika dia sebagai orang Yahudi ditangkap oleh
tentara Nazi Jerman dan dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Nah, di dalam kamp konsentrasi ini banyak sekali saudara-saudaranya yang tidak kuat dan meninggal dunia. Dan yang aneh, meninggal dunianya enggak diapa-apain. Meninggal dunianya itu karena mati ngenes ya, orang Jawa ngomong begitu. Mati sengsara. Karena ya, oh ini daripada ya, kehidupan ini ya, lebih baik mati saja. Nah, dari situ malah mati beneran gitu ya, mati ngenes itu yang namanya itu mati ngenes. Tetapi dia berkata, aku tidak akan mati kecuali kalau ditembak gitu ya, ditembak mati. Aku tidak akan mati setelah keluar dari kamp konsentrasi ini. Dia menjadi orang yang orang Jawa ngomong menerima apa adanya. Dia menjadi orang yang menghayati kehidupan, menghayati penderitaan. Dalam bahasa saya tadi, dia memiliki ketetapan iman yang kuat. Karena dia juga memiliki warisan iman itu. Sehingga dengan hati yang pasrah kepada Tuhan, menghayati kehidupan ini, baik itu menderita maupun baik itu gembira, semuanya dihayati oleh dia sebagai bagian dari kehidupan manusia. Dari situlah dia bisa keluar dari kamp konsentrasi itu dengan tidak mati ngenes, melainkan dia malah justru hijrah ke Amerika, menjadi seorang profesor yang sangat terkenal, profesor psikologi, namanya sangat terkenal. Dia orang Austria sebenarnya. Saya pernah punya pidato dia ya, kuliah dia. Tapi sekarang saya cari-cari nggak tahu entah di mana itu ya. Kuliah dia sebelum dia meninggalkan dunia ini, gitu ya. Kuliahnya demikian hebat. Dia hanya satu menekankan, hayatilah hidup itu. Meskipun di situ penderitaan itu ada. Sehingga ketika kita di dalam masa pandemi ini, yang penting adalah kita memiliki warisan iman itu, kita pertahankan warisan iman itu, dan kita tinggalkan di dalam hati kita warisan iman itu, menjadi ketetapan iman kita. Menghayati kehidupan ini dalam segala hal. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah warisan iman yang telah Engkau berikan melalui orang-orang tua kami, atau orang yang mengabarkan Injil kepada kami, itu kami jadikan menjadi ketetapan iman. Dan ini menjadi bekal kami ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan dalam situasi pandemi ini, yang serba tidak menentu. Kadang kami juga takut di dalam menghadapi situasi ini. Tetapi kami senantiasa memberikan kehidupan kami ini hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kepada kami untuk sama seperti halnya Set, untuk sama seperti halnya Nuh, seperti halnya Abram yang disebut dengan Abraham, yang memiliki ketetapan iman itu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga jatuh bangunnya kehidupan, penderitaan dan kegembiraan yang ada di dalam diri mereka, kehidupan mereka, itu adalah bagian dari kehidupan dan mereka dapat menghayati kehidupan itu. Biarlah di masa pandemi ini ya Tuhan, kami memiliki ketetapan iman itu. Bahwa ini adalah seizin Engkau ya Tuhan.
Dan kami selalu akan berharap akan pertolongan Tuhan. Kami tetap memiliki ketetapan iman itu. Iman itu tidak pernah luntur di dalam kehidupan kami. Melainkan kami tetap bergantung kepada Engkau. Dan kami menghayati kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini, bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya, haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita mengucapkannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup, kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini, sehingga kami boleh diizinkan Tuhan untuk memanggil, menyebut, menyapa nama-Mu sebagai Tuhan dan Bapa kami. Kami telah memuji, menyembah Engkau, juga kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh abdi-Mu, Pastor Agus Santoso, tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi. Dan kami dimampukan untuk melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami ya Tuhan. Supaya kami memiliki iman yang kuat, di tengah-tengah ujian cobaan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak rapuh, kami tidak gagal harap, tetapi kami terus berharap bersandar kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan sanggup untuk menolong kami di dalam situasi sulit di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga mohon kiranya Engkau berkati Pastor Agus Santoso dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya, Tuhanlah yang membuat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa pada hari ini Bapak untuk seluruh kami anggota gereja di GPI ini, Tuhan berkati kami semuanya. Kuatkan iman kami ya Bapak di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, pribadi lepas pribadi di gereja ini. Biarlah kami tampil menjadi lebih daripada pemenang, karena Tuhan bersama dengan kami. Oleh kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau satukan hati kami masing-masing, baik pengurus gereja maupun seluruh anggota gereja. Biarlah kami terus kuat di dalam iman dan tidak goyah oleh karena berbagai pergumulan, pencobaan yang kami hadapi ya Tuhan pada akhir-akhir ini. Oleh kami mohon ya Bapa, pimpin tuntun kami. Karena kami percaya Engkau gembala agung kami.
Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar oleh karena kasih kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan anggota gereja GPI ini berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Di dalam hubungan rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan berkati. Beri sukacita damai sejahtera, agar mereka terus beriman kepadamu ya Tuhan. Sekalipun hidup dalam kekurangan, mereka tidak pernah menyangkal imannya kepadamu ya Tuhan. Tidak menjual imannya, tapi terus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Juga berdoa bagi mereka yang butuh makan, minum, pakai, tempat tinggal. Tuhan juga cukupkan bagi mereka. Berkati juga studi anak-anak mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Sekalipun zaman ini tidak menentu. Tetapi mereka tetap percaya. Mereka tetap beriman bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit atau terpapar oleh karena virus corona. Tuhan juga pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing atau di hospital pada hari ini. Juga Tuhan tolong anak-anakmu ya Bapa. Biarlah mereka tidak putus harap, tetapi terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Sang tabib yang ajaib, dokter yang ajaib itu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para nakes yang ada juga, Tuhan kuatkan mereka. Di dalam melayani seluruh masyarakat yang terpapar. Biarlah mereka diberikan kekuatan, berikan sukacita di dalam melayani masyarakat, agar mereka juga tidak terpapar oleh karena virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah memiliki pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaan mereka, agar mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, menyerahkan seluruh pengurus gereja GPI ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, satukan hati kami. Luruskan setiap motivasi pelayanan kami. Sehingga kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan menyenangkan hati manusia di dalam penata layanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Muria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati para pengurus Yayasan Muria, yang sudah Tuhan berikan hati untuk menata layani pelayanan di gereja ini, di pendidikan, di kesehatan, di dalam sosial masyarakat. Biarlah mereka juga dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan secara melimpah di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perkembangan gereja ini ke depan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pakai kami pengurus gereja dan juga seluruh anggota gereja, supaya kami memiliki hati misi untuk mengadakan penginjilan, mengadakan pelayanan ke berbagai tempat wilayah. Dan juga memberitakan kabar baik kepada siapa saja yang mau mendengarkan berita sukacita ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami semuanya, supaya kami tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun di dalam situasi yang mencekam sekalipun, kami tetap percaya Tuhan adalah Immanuel yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintah kami, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di negeri ini dengan benar, di dalam takut akan Tuhan, dan menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam kepemimpinan negara ini juga. Tuhan beri mereka hikmat agar menjadi garam dan terang di tengah-tengah pemerintahan kami, dan juga menyatakan shalom Tuhan di dalam lembaga negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan anggota gereja GPI ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami. Satukan hati kami supaya kami tetap percaya dan beriman hanya kepada Tuhan di dalam sisa juang hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Dalam hitungan ketiga, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Tuhan. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas penatelayan kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Di sana banyak tantangan, perintangan, cobaan, tetapi jangan lupa pesan firman Tuhan hari ini. Tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. Karenanya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menjaga, memelihara, melindungi Bapak Ibu dan saya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ibadah telah selesai. Kami persilahkan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa